Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kita sampai pada Al-Qaidah As-Sadisatu wal-Thalathun, kaidah ke-36, di mana penulis berkata, Tariqatul Quran ibahatul iktisasi minal mu'tadi. Ya. Wa muqabalatuhu bimithli udwanihi wan nahyu an zulmihi wan nadbu ilal afwi wal ihsani. Metode Al-Quran adalah ibahatul iktisas minal mu'tadi. Membolehkan untuk mengkisos orang yang berbuat pelanggaran. Wa muqabalatuhu bimithli udwanihi, dan membalasnya sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Wan nahyu an zulmihi, dan melarang dari kezaliman yang dia lakukan. Wan nadbu ilal afwi wal ihsani, dan mensunnahkan untuk memaafkan dan berbuat baik. Ini metode Al-Quran. Jadi kalau kita dizalimi, maka boleh untuk membalas sesuai dengan kezaliman orang tersebut, tapi yang lebih baik lagi adalah kita memaafkan. Itu maksudnya. Kemudian ini langsung berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya di sini ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kemudian berkata, hadhihi thalathu halat. Ini adalah 3 kondisi. Iktisasun jaiz, mengkisos, yakni membalas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Mengkisos itu boleh. Membalas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan pada kita itu boleh. Zulmun mamnu. Adapun kezaliman itu sendiri, maka itu dilarang, tidak boleh. Afwan wa ihsanun matlub. Sedangkan memaafkan dan berbuat baik, maka ini adalah perkara yang diperintahkan atau ini disunnahkan, ya. Tidak wajib. Matlub di sini bukan wajib, karena matlub bisa wajib, bisa sunnah. Matlub di sini tidak wajib, karena itu akan bertentangan dengan perkataan di sini iktisasun jaiz. Ya. Maka matlub di sini adalah perkara yang sunnah. Lakin hadzal akhir yajibu ay yuqayyad bima idza kana fihi islah. Akan tetapi memaafkan di sini itu wajib untuk diingat bahwa memaafkan itu hanya boleh kalau ada islah di dalamnya, ada perbaikan di dalamnya. Ya, kalau ada perbaikan. Jadi kalau misalnya kita memaafkan orang yang berbuat kezaliman ini, dengan kita memaafkannya, kemudian dia itu menjadi memperbaiki kondisinya, maka ini tidak masalah untuk memaafkannya. Tapi kalau kita memaafkan orang yang berbuat zalim ini, kemudian karena kita memaafkan dia menjadi-jadi, ya, dia semakin menjadi-jadi, maka memaafkan di sini menjadi tidak tepat. Jadi tidak semua memaafkan itu adalah suatu yang baik. Hanya memaafkan yang di situ kita harapkan atau kita lihat dia akan berubah menjadi lebih baik, begitu ya, walaupun kita memaafkan, walaupun kita tidak membalas, ya, maka memaafkan ini menjadi sesuatu yang sunnah pada kondisi itu. Tapi kalau misalnya kita memaafkan dia malah semakin dia tetap saja dalam kezalimnya atau bahkan semakin menjadi-jadi dalam kezalimannya, maka ini tidak tepat untuk memaafkannya. Lianna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan wa aslah, dan membuat perbaikan, maka pahalanya
dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Amma law ja'ana rajulun mujrimun qad fa'ala jarimatahu. Adapun kalau misalnya ada orang yang datang kepada kita yang berbuat pelanggaran, yang dia melakukan pelanggarannya, dia telah melakukan pelanggarannya tersebut, wa qulna lahu afauna anka, kemudian kita katakan kepada dia, kami maafkan ya antum, faqala Allahu yu'afikum, kemudian kita juga berkata ya semoga Allah memaafkan antum, thumma akhadha al-'asa wa dhahaba yadribun nas fa hal fi afwina hadza islah. Kemudian setelah kita maafkan ya, dia berbuat pelanggaran kepada kita, dia mukul kita, kemudian kita maafkan, kemudian karena kita maafkan, dia kebiasaan dia malah mengambil tongkat kemudian mukulin orang-orang gitu ya, makin menjadi-jadi pelanggaran yang dia lakukan, makin menjadi-jadi kezaliman yang dia lakukan. Fahal fi afwina hadza islah, apakah dengan kita memaafkan dia itu adalah ada islah di situ, ada perbaikan di situ? Al-jawab la, jawabannya tidak. Walihada yajibu fi hadhihi al-masail ay yanzura al-insanu ila al-umuri bi'ainil aqli la bi'ainil atifah. Oleh karena itu wajib dalam masalah seperti ini, wajib bagi seseorang untuk melihat perkaranya itu dengan akalnya, bukan dengan perasaannya. Ya, ketika menilai situasinya dia harus menilainya dengan akalnya bukan dengan perasaannya. Ya'ti rajulun mutahawwir masalan. Wa yadahusu ibnan laka au akhan. Ya, misalnya ada orang yang mutahawwir yang suka berbuat pelanggaran begitu ya, urakan dan seterusnya. Kemudian orang ini ya menginjak anak antum begitu ya, atau saudara antum. Kemudian fayaji'un nasul ladzi uquluhum fi uyunihim faqat. Kemudian datanglah orang-orang yang akalnya itu hanya sebatas di mata mereka saja. Ini Anda tidak paham maksud yakni ungkapan ini ya. Uquluhum fi uyunihim faqat. Ini akalnya hanya sebatas mungkin maknanya akal mereka hanya sebatas apa yang mereka lihat, tidak bisa masuk tidak bisa memikirkan apa yang ada di baliknya, gitu ya. Jadi kemudian datang orang-orang yang akalnya pendek seperti ini, bisa kita terjemahkan demikian ya. Jadi ada orang yang rajulun mutahawir, ada orang yang urakan, kemudian orang yang suka berbuat yakni kezaliman kepada orang lain, kemudian wayadahusu ibnan, kemudian menginjak anak kita atau saudara kita, kemudian orang-orang datang ya yang akalnya pendek, yasihuna alaik, kemudian berteriak kepada kita gitu ya, irham hadzal rajul, ya udah maafkanlah orang ini begitu ya, walaupun dia sudah berbuat hal yang tidak pantas, ya, hal yang kurang ajar ya, menginjak anak kita atau menginjak saudara kita begitu ya, maka orang-orang kemudian berkata udah maafkan saja gitu kan, a'tikhu, bebaskan dia, lahu aulad, dia punya anak, lahu kaza, dia juga punya macam-macam begitu ya. Maka wa ya'tuna bima yurfikun nafsa lil afwi an hadzal rajul. Kemudian orang-orang kemudian yakni ya menyebutkan hal-hal yang membuat kita kasihan kepada orang ini. Lakin la ya'lamuna anna hadzal rajul law afawna anhu al-an la atana bi baliyatin ukhra fi akhirin nahar. Akan tapi mereka tidak tahu, orang-orang itu tidak tahu bahwa orang ini yang berbuat pelanggaran kezaliman tadi, berbuat kurang ajar tadi, kalau kita maafkan sekarang, bisa jadi dia akan melakukan ya pelanggaran yang lain di waktu berikutnya. Fahadza laisa ahlan lil afwi. Orang seperti ini bukan orang yang pantas untuk dimaafkan. Yani wajib bagi kita untuk membalas perbuatannya tersebut. Membalasnya dengan apa? Ya tentunya dengan hukum ya, maksudnya dengan kita tidak boleh membalas sendiri ya. Akan tapi kita harus pergi ke ulil amri, kita harus yakni kalau hukum Islam diterapkan, maka walaupun hanya sekedar pukulan, maka ketika kita mengatakan ke ulil amri begitu ya, maka kita berhak untuk mengkisos orang tersebut dengan pukulan yang sama di tempat yang sama dengan kekuatan yang sama. Ya, itu keadilan Islam. Ya, jadi semuanya
semuanya itu dibangun di atas asas keadilan. Fakullun nusus allati tahussu 'alal afwi yajibu an takuna muqayyadah biqaulihi ta'ala. Maka setiap nas, setiap dalil yang memotivasi untuk memaafkan seseorang, maka wajib untuk dibatasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, diberikan catatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat islah, maka pahalanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yani maka Allah akan memberikan pahala baginya. Li'annahu idza lam yakun ma'al afwi islah kana zaliman wa dzulmu mamnu. Karena kalau misalnya ya dia memaafkan kemudian tidak ada islah, tidak ada perbaikan dari akibat dari dia memaafkan tersebut, maka memaafkan di sini berarti menjadi perbuatan yang zalim itu sendiri. Kenapa? Karena tidak meletakkan hak sesuai pada tempatnya. Adil, yang namanya adil, ya itu lawan dari zalim. Zalim itu lawannya adalah adil. Dan yang namanya adil itu adalah menempatkan hak kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nah, jadi orang seperti ini, orang yang tadi, yang kalau dimaafkan dia tidak akan berubah menuju kebaikan begitu ya. Kalau kita maafkan, maka dia semakin menjadi-jadi, berarti dia tidak punya hak untuk dimaafkan. Hak dia adalah untuk dibalas gitu ya. Jadi kalau kita tidak memberikan hak sesuai dengan hak orang ini, maka ini adalah kezaliman itu sendiri. Ya. Jadi berbuat baik, memaafkan itu kan seolah-olah berbuat baik, betul nggak? Memaafkan itu seolah-olah kita berbuat baik. Tetapi lihat perkataan Syekh Utsaimin di sini. Berbuat baik itu bahkan bisa jadi merupakan kezaliman. Jadi kezaliman itu tidak hanya ketika seseorang itu berbuat jahat kepada orang lain. Ada orang ya lagi makan enak-enak, tiba-tiba kita samperin, kemudian pak. Ini biasanya teman dekat ya. Pukul punggungnya dari belakang. Pak. Itu gimana nggak loncat itu apa yang ada di mulutnya. Ini zalim, betul nggak? Ini berbuat jahat, zalim. Baik. Ini jelas, insya Allah semuanya bahwa ini adalah perbuatan zalim. Ya, menyakiti teman kita, menyakiti orang lain. Ya. Tetapi terkadang berbuat baik, zahirnya baik begitu ya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan haknya, maka itu juga zalim. Contohnya di sini, memaafkan orang yang tidak berhak untuk dimaafkan. Coba bayangkan, memaafkan. Kita memaafkan dia, tapi dia tidak berhak untuk dimaafkan. Maka memaafkan di sini disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ini adalah kezaliman. Ini faedah yang harus kita catat dari bab ini, gitu ya, kaidah nomor 36 ini. Jadi tidak semua perbuatan yang zahirnya baik, dia adalah perbuatan yang baik. Dia adalah kebaikan. Bisa jadi perbuatan yang zahirnya baik tersebut justru adalah kezaliman. Ada orang, ya, nyontek di ujian begitu ya, nyontek di ujian. Maka kalau kita misalnya berbuat baik gitu ya, tampaknya berbuat baik, memaafkan dia gitu kan dan seterusnya, maka ini justru adalah zalim. Ini adalah perbuatan kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kepada orang yang tidak nyontek. Kita menyamakan sesuatu yang seharusnya tidak sama nilai mereka begitu ya, maka ini adalah kezaliman. Kezaliman kepada orang yang tidak nyontek dan kezaliman kepada orang yang nyontek itu sendiri, karena dia nggak berhak untuk kita berikan nilai sebesar itu gitu ya. Tapi kemudian kita memberikannya, dia tidak berhak untuk mendapatkan hal itu. Kemudian kita memberikan hal itu kepada dia, ini sebenarnya kita berbuat zalim kepada dia. Ya. Taib. Wa hadza fi ayatin katsirah. Dan ini banyak di ayat-ayat di Al-Qur'an. Nah, ini kembali ke perkataan Syekh As-Sa'di. Ya, ini dicetak tebal, ini zahirnya walaupun tidak ada pembatas di sini. Ini zahirnya adalah perkataan Syekh As-Sa'di menjelaskan kaidah ini. Wa hadza fi ayatin katsirah, dan ini banyak di ayat-ayat. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih.
Kalau kalian hendak membalas, maka balaslah sesuai dengan pelanggaran yang kalian terima. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Akan tetapi ketika kalian itu bersabar, maka itu lebih baik kepada orang. Itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Akan tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim itu adalah bisa dengan membalas lebih besar dari perbuatan buruk yang dia terima, itu kezaliman juga, ya. Atau memaafkan tapi dengan maafnya itu tidak malah berbuat perbaikan, maka itu juga kezaliman itu sendiri. Jadi zalim di sini bermakna mencakup dua hal ini. Fadzakarul maratib ats-tsalas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tingkatan di sini. Ya, menyebutkan 3 tingkatan. Yaitu yakni berbuat mengkisos, yakni membalas sesuai dengan perbuatan buruk yang dilakukan kepada kita, ini martabah pertama. Kemudian memaafkan yang disertai dengan perbaikan, itu martabah kedua. Kemudian martabah ketiga sebelum kisos, yaitu zalim. Jadi semuanya diawali dari perbuatan kezaliman. Sebuah perbuatan zalim dilakukan, maka kemudian sekarang ini martabah pertama, ada perbuatan zalim dilakukan dari orang lain kepada kita misalnya. Maka kemudian martabah kedua adalah mengkisosnya. Membalas sesuai dengan perbuatan zalim yang dilakukan tersebut. Ya. Akan tetapi lebih baik lagi kalau ya di martabah ketiga, di tingkatan ketiga, yaitu kalau kita memaafkan, tapi dengan catatan memaafkannya harus disertai dengan perbuatan kebaikan. Ada perbuatan perbaikan, ya. Memaafkannya harus ada diiringi dengan adanya perbaikan. Ya, ini 3 tingkatan yang dimaksud. Walamma kana al-qitalu fil Masjidil Haram muharraman. Ketika ya qital berperang di Masjidil Haram, di Al-Masjidil Haram, itu tidak boleh dilakukan. Qala ta'ala fa in qataluukum faqtuluhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tidak boleh ya, berperang di dalam Masjidil Haram itu tidak boleh. Akan tapi kalau mereka memerangi kita, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Inilah balasan orang-orang kafir. Ya. Jadi mengkisos, membalas keburukan mereka dengan keburukan yang semisal. Ila qaulihi fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Ya, akan tapi kalau mereka berhenti fala udwana illa 'alal zalim, maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, maka di sini menjelaskan bahwa yakni boleh bagi kita untuk membalas perlakuan zalim dari orang lain. Wa huwa kullu ma harramahu Allah wa amara bi ihtiramihi faman intakahu faqad abaha Allah al-iktisas minhu biqadri ma tada bihi la akthar. Ya, asy-syahrul haram bisyahril haram, ini ada bulan-bulan yang haram dan tempat-tempat yang haram, yakni tempat-tempat dan waktu-waktu yang dimuliakan. Tidak boleh kemudian ya yakni melanggar kemuliaan tempat tersebut. Ya, jadi perkara-perkara tersebut diharamkan oleh Allah untuk dilakukan di waktu atau tempat tersebut. Ya, Allah memerintahkan untuk memuliakan waktu dan tempat tersebut. Akan tapi kalau ada orang yang melanggarnya, maka Allah membolehkan iktisas, membolehkan membalas sesuai dengan biqadri ma'tada bihi la akthar. Sesuai dengan perbuatan keburukan yang mereka lakukan atau yang dia lakukan, tapi tidak boleh melebihi. Wa qaluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum wattaqullah.
faman i'tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat pelanggaran kepada kalian, maka fa'tadu 'alaihi. Maka balaslah dia bimithli ma i'tada 'alaikum. Balaslah sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan kepada kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ditetapkan kepada kalian al-qisas fil qatla, dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak, wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Dan kami tetapkan bagi mereka di dalamnya annan nafsa bin nafsi, bahwa jiwa dengan jiwa. Ini qisas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan." Barang siapa wa katabna 'alaihim fiha mana tadi? "Wa man qutila mazluman." Barang siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi, maka kami telah menjadikan bagi walinya sultanan, ya. yakni hak atau kekuasaan atau hak untuk membalas, untuk mengkisos. Fala yusrif fil qatl, maka janganlah berbuat berlebih-lebihan dalam pembunuhan. Innahu kana mansura. Ya. Jadi ini ayat ini membolehkan kita untuk mengkisos. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak mencintai al-jahra bis-su', ya, al-jahra bis-su', yakni menjaharkan keburukan, menjaharkan keburukan minal qauli, ya, yakni mengeraskan atau mengumumkan atau mengucapkan, ya, sebuah keburukan, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi, maka dia boleh untuk, ya, mengucapkan hal tersebut. Ya, jadi orang yang dizalimi, dia boleh untuk mengatakan orang ini telah berbuat keburukan begini begitu dia menzalimi anak dan seterusnya. Boleh bagi orang yang dizalimi untuk berkata demikian, dalam rangka untuk, ya, dia mendapatkan hak dia. Ya, si fulan telah mencuri barang anak si fulan. Jadi menjaharkan keburukan yang dilakukan oleh fulan. Akan tapi kalau dia tidak dizalimi, ya, ini bukan perbuatan zalim kepada dia. Si fulan itu malas sekali, dia kerjanya ngorok tidur dia. Ini nggak ada hal yang dizalimi dari dia ngorok, ya, seharian gitu, ya, nggak sholat. Maka ini ghibah, ya. Tapi kalau perbuatan keburukan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah kezaliman, ya, bagi dirinya sendiri, maka dia boleh untuk mengatakan atau menyebarkan hal tersebut dalam rangka supaya dia mendapatkan haknya. Atau kezalimannya kepada orang lain, tapi dia yang mengumumkannya, karena kezaliman ini kalau tidak diumumkan maka khawatirnya akan menjangkiti banyak orang. Seperti, jangan antum muamalah sama si fulan suka berbuat curang. Ya, walaupun dia tidak dizalimi, si fulan tidak berbuat curang pada dia, si fulan berbuat curang pada si alam. Tapi ini sudah kebiasaan si fulan tadi untuk berbuat curang, maka kita boleh untuk mengatakan kepada orang lain, jangan muamalah sama si fulan juga berbuat curang. Nah, ini juga melandasi bolehnya menuliskan review produk, gitu kan. Jangan beli dari toko ini, ya, mangganya asem, misalnya begitu, ya. Jadi padahal ditulisnya manis, begitu, ya, seperti itu. Jadi itu dalam rangka untuk, yakni, terlindungi orang-orang dari pelanggaran yang dia lakukan. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat yang semakna dengan ini itu banyak sekali, wallahu a'lam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan qauluhu ta'ala, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami telah menjadikan bagi walinya sultan. Huwa sultanun syar'i tab'an. Yang dimaksud sultan di sini adalah hak syar'i. Hak syar'i untuk apa? Untuk mengkisos. Urubama kauni aidan, dan bisa jadi hak kauni. Bi ayyuyassirallahu al-uthura ala hadzal qatil fayuqtal. Yaitu dengan hak kauni, maksudnya yakni kekuasaan kauni, bisa yakni
itu beneran terjadi, maksudnya adalah yaitu ketika Allah memudahkan dia untuk melakukan pembalasan kepada orang yang membunuh tadi, sehingga orang tadi terbunuh, dibunuh. Ini seperti misalnya, ya, ketika ada orang keluarganya dibunuh, naudzubillah min dzalik, ya, kemudian orang ini, ya, karena keluarganya dibunuh, maka dia punya hak untuk mengkisos orang tersebut. Nah, hak ini masih hak syar'i sekarang, ya. Tapi kalau dia sudah kemudian, ya, ulil amri di situ menerapkan hukum kisos bagi orang yang membunuh, sehingga keluarga korban ini datang ke ulil amri, si fulan telah membunuh keluarga kami, begitu kan? Kemudian ulil amri menerapkan hukum kisos karena diminta oleh keluarganya. Ya, karena kalau keluarganya memaafkan, maka ulil amri tidak boleh mengkisos. Lihat, itu keadilan hukum Islam. Jadi Islam melihat sisi pelaku dan sisi korban. Kalau hukum orang-orang, hukumnya manusia begitu kan. Setelah si pembunuh ini membunuh, kemudian kalau misalnya diterapkan hukum kisos begitu ya, kemudian mereka mengatakan, oh kasihan sekali, hukumnya kejam sekali, hukum Islam kejam sekali, kenapa kok orang ini dibunuh? Loh, orang ini membunuh. Orang ini membunuh, dia melakukan perbuatan kejam duluan. Ya gimana coba? Ya kan? Maka dalam Islam hukumnya adalah kalau itu diserahkan ke keluarga korban. Kalau mereka mau memaafkan, maka tidak masalah. Atau mereka mau minta uang diat, ya, uang darah, maka silahkan, ya. Atau mereka mau minta dikisos, maka juga silahkan. Jadi ulil amri melihat dari sisi pelaku dan juga dari sisi korban. Kalau pelakunya ini kemudian dia bebas membunuh, kemudian hukumannya cuma 3 tahun penjara, 4 tahun penjara, 5 tahun penjara, misalnya begitu ya, maka ini kezaliman kepada keluarga korban. Nah, jadi kalau seandainya orang tadi, keluarga korban tadi berkata ke ulil amri dan ulil amrinya mengkisos pelaku pembunuhan tadi, maka ini berarti orang ini telah menggabungkan dua kekuasaan syar'i atau hak syar'i kita sebutnya ya, hak syar'i, hak dia untuk mengkisos dan juga hak secara kauni, kekuasaan kauni dia terwujud. yakni dia beneran bisa mengkisos melalui tangan ulil amri, melalui kekuasaan ulil amri, melalui ya kewenangan ulil amri. Tidak boleh mengkisos sendiri. Itu main hakim sendiri namanya, ya. Tidak boleh mengkisos sendiri. Tetapi terkadang seseorang cuma punya hak syar'i saja. Ada orang keluarganya dibunuh, naudzubillah min dzalik, ya, dibunuh secara zalim, kemudian dia punya hak syar'i untuk mengkisos pelakunya. Tetapi pemerintah tidak menerapkan hukum kisos, ya. Pemerintah hanya menerapkan hukuman penjara misalnya. Hukuman penjara walaupun seberapa lama tidak akan menyamai, ya, hukuman pelanggaran kezaliman yang dia lakukan kepada keluarga kita. Betul tidak? Kalau kita keluarganya, naudzubillah min dzalik, kalau ada keluarga kita, naudzubillah min dzalik, ya, diperlakukan demikian, hukuman berapapun kepada pelakunya itu tidak akan menggantikan. Betul tidak? Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa semoga ini tidak pernah terjadi di diri kita, keluarga kita, teman kita, begitu ya. Tetapi coba bayangkan kalau itu terjadi pada seseorang gitu ya, keluarga dari orang tersebut dibunuh, maka pelakunya kemudian dibunuh, cuma dipenjara gitu ya, itu tidak akan menghilangkan rasa sesak di dadanya, orang yang dicintainya dibunuh begitu saja, dizalimi oleh orang lain, betul tidak? Jadi baru itu terbayarkan kalau itu dikisos juga. Nah, kalau misalnya itu tidak, yakni pemerintah hanya menerapkan hukum penjara misalnya, maka kita katakan orang ini hanya memiliki hak syar'i, tapi sultan kauni, kekuasaan kauninya, yakni tidak terwujud karena kisosnya tidak terwujud. Itu maksudnya. Jadi warubbama, makanya Syekh Utsaimin menuliskan di sini atau menyebutkan di sini warubbama kauni aidon. Ya, bisa jadi kauni juga karena ini bisa jadi nggak terwujud. Atau ulil amrinya menerapkan kisos, tapi pelakunya sudah kabur duluan, nggak ketemu, nggak ketangkap. Ya, berarti kan juga ini sultan kauninya juga nggak terwujud. Ya. Walihada yaqulul amma al-qatil maqtul walau ba'dahin. Oleh karena itu orang-orang banyak yang berkata orang yang membunuh itu akan dibunuh walaupun
setelah beberapa waktu. Ya, jadi orang itu akan dibalas sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Lianna Allah Ta'ala yaqul faqad ja'alna liwalihi sultanan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menjadikan bagi walinya itu sultan, yakni hak untuk membalas. Wa yadullu ala hadza annahu syamilun lis-sultanil kauni wa syar'i. Dan ini juga menunjukkan bahwa sultan di sini mencakup sultan kauni dan juga sultan syar'i. Kekuasaan kauni dan juga hak syar'i gitu ya. Kekuasaan kauni maksudnya adalah itu beneran terjadi gitu ya. Itu bisa dilakukan, diusahakan secara kauniyah. Seperti tadi kalau ulil amrinya menerapkan hukum kisos, kemudian kita mengangkat permasalahan ini ke ulil amri, kita meminta keadilan, kita ingin pelakunya dikisos, kemudian ulil amrinya menangkap pelakunya, kemudian dikisos beneran. Ini berarti sultan kauni, itu maksudnya. Qauluhu fala yusrif fil qatl, jangan berbuat berlebih-lebihan dalam pembunuhan, yakni ka'annal amr marfu'un minhu, mafrughun minhu. Wa anna hadzal qatil la budda an yuqtal, lakin la yusriful wali fi qatlihi wa la yatajawaz wa yata'adda. Jadi jangan berlebihan, jangan jangan melampaui kezaliman awal yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, wa anna hadzal qatil la budda ayyuqtal, ya, si pembunuh ini dia berhak untuk dibunuh gitu ya, dikisos, akan tapi keluarga korban tidak boleh berlebih-lebihan dalam membunuh. Dia tidak boleh melampaui batas dan sama maknanya melampaui batas. Ya tajawaz, ya ta'adda, maknanya melampaui batas. Yakni request ke ulil amri misalnya. Afwan, kalau antum sudah mengkisos, coba tolong dimutilasi gitu, biar kami puas. Ini berlebih-lebihan. Atau tolong yang dikisos nggak cuma pelakunya tapi juga anaknya, tapi juga keluarga besar. Ini berlebih-lebihan ya. Maka membalas boleh, akan tapi harus sesuai dengan sayyi'ah bi sayyi'atin mithliha gitu ya. Keburukan dibalas dengan keburukan yang semisalnya, tidak boleh melampaui batas. Baik, maka ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.